Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adnan Englen, asal instansi Universitas Negeri Gorontalo. Saat ini saya sedang mengikuti latsar CPNS Kemendikbudristek gelombang 5 angkatan 15 dan mendapat judul tugas individu tentang adaptif di bawah bimbingan atau coach saya Ibu Nurbayani SKM SE MKes. Kegiatan ini juga terlaksana atas kerjasama Pemda Kabupaten Mamasa dengan BPSDM Sulawesi Barat. Mengapa adaptif? Adaptif merupakan salah satu karakter penting yang dibutuhkan oleh individu maupun organisasi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Terdapat alasan mengapa nilai-nilai adaptif perlu diaktualisasikan dalam pelaksanaan tugas-tugas jabatan di sektor publik, seperti diantaranya perubahan lingkungan strategis, kompetisi yang terjadi antar instansi pemerintahan, perubahan iklim, perkembangan teknologi, dan lain sebagainya. Perubahan lingkungan strategis. Lingkungan strategis di tingkat global, regional, maupun nasional yang kompleks dan terus berubah merupakan tantangan yang tidak mudah bagi praktek-praktek administrasi publik, proses-proses kebijakan publik, dan penyelenggaraan pemerintahan ke depannya. Dalam kondisi di mana perubahan adalah sesuatu yang konstan, dengan nilai sosial ekonomi masyarakat yang terus bergerak, disertai dengan literasi publik yang juga meningkat, maka cara sektor publik dalam menyelenggarakan fungsinya juga memerlukan kemampuan adaptasi yang memadai. Perubahan lingkungan strategis ini menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan. Tidak ada satupun negara ataupun pemerintahan yang kebal akan perubahan ini, termasuk negara kita, Indonesia. Selain isu pembangunan ekonomi yang mendorong kompetisi antar negara di atas bumi, kerusakan lingkungan juga merupakan variabel penting dalam memahami perubahan lingkungan yang strategis. Perubahan iklim yang salah satunya menciptakan pemanasan global merupakan isu lingkungan yang menjadi pekerjaan rumah seluruh negara tanpa terkecuali. Sebagian besar negara-negara industri dan juga negara-negara berkembang masuk dalam kategori penyumbang emisi terbesar yang sudah seharusnya mengambil peran penting dalam penanganan perubahan iklim ini. Kemudian kompetisi di sektor publik, perubahan dalam konteks pembangunan ekonomi antar negara mendorong adanya pergeseran peta kekuatan ekonomi, di mana daya saing menjadi salah satu ukuran kinerja sebuah negara dalam kompetisi global. Sampai dengan tahun 2000-an, Amerika Serikat, Jepang merupakan dua kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Namun satu dekade kemudian muncul beberapa pemain besar, negara besar lainnya seperti Tiongkok misalnya, yang terus tumbuh dan berkembang pesat menjadi kekuatan ekonomi regional dan bahkan kini menggeser Jepang dan menjadi pesaing serius Amerika sebagai negara adidaya baru. Di tingkat regional khususnya kawasan Asia Tenggara, walaupun Indonesia juga memimpin sebagai negara dan kekuatan ekonomi terbesar, tetapi negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, Filipina, ataupun Vietnam tentu akan selalu menjadi pesaing penting di tingkat regional. Persaingan atau kompetisi adalah kata kuncinya. Kemudian komitmen mutu. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui kerja ASN di sektornya masing-masing memerlukan banyak perbaikan dan penyesuaian dengan berbagai tuntutan pelayanan terbaik yang diinginkan oleh masyarakat. Kurang berkualitasnya layanan selalu muncul dalam berbagai bentuk narasi, seperti misalnya terkait dengan maraknya kasus korupsi sebagai cerminan penyelenggaraan pemerintahan yang tidak efisien. Kemudian banyaknya program pembangunan sarana fisik yang terbengkalai sebagai cerminan ketidakefektifan roda pemerintahan. Kemudian kecenderungan pelaksanaan tugas yang lebih bersifat rule driven dan sebatas menjalankan rutinitas kewajiban saja sebagai percerminan tidak adanya kreativitas untuk melahirkan inovasi. Kemudian yang keempat, masih adanya keluhan masyarakat karena merasa tidak puas atas mutu layanan aparatur sebagai cerminan penyelenggaraan layanan yang kurang bermutu. Kemudian perkembangan teknologi, tentu saja variabel yang tidak kalah penting adalah perkembangan teknologi, artificial intelligence,
IoT, big data, otomasi, dan lainnya. Tidak bisa dipungkiri bahwa teknologi menjadi salah satu pendorong perubahan terpenting yang mengubah cara kerja birokrasi serta sektor bisnis. Pada masa di mana teknologi sudah menjadi tulang punggung seluruh bisnis proses di sektor bisnis maupun pemerintahan, maka penggunaan metode konvensional dalam bekerja sudah sebaiknya ditinggalkan. Peralihan ini tidak saja bertumpu pada pembangunan infrastruktur teknologi, tetapi juga memastikan SDM, budaya kerja, mentalitas, dan yang tidak kalah penting yaitu tingkat aksesibilitas yang memastikan keadilan bagi seluruh warga negara untuk mendapatkan hak pelayanan. Kemudian tantangan praktek administrasi publik juga sangat menjadi contoh perubahan lingkungan strategis. Kita melihat bahwa untuk memastikan bahwa negara tetap dapat menjalankan fungsinya, pelayanan publik dapat tetap berjalan di tengah-tengah perubahan ini, maka kemampuan adaptasi menjadi penting dan menentukan, sehingga birokrasi pun dipaksa untuk turut mengubah cara kerjanya untuk mengimbangi yang menjadi tuntutan perubahan. Praktek administrasi publik yang terus berubah dan bercirikan adanya distribusi peran negara dan masyarakat juga telah dikenal dalam banyak literatur. Literatur terkait New Public Management dan New Public Service menjadi rujukan penting bagaimana perubahan praktek administrasi publik yang lebih memperhatikan peran dan kebutuhan masyarakat dibandingkan kondisi peran negara yang dominan pada all public administration. Ringkasannya adalah adaptasi merupakan kemampuan alamiah dari makhluk hidup, organisasi, dan individu dalam memiliki kebutuhan beradaptasi selayaknya makhluk hidup untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Kemampuan beradaptasi juga memerlukan adanya inovasi dan kreativitas yang ditumbuh kembangkan dalam diri individu maupun organisasi. Di dalamnya dibedakan mengenai bagaimana individu dalam organisasi dapat berpikir kritis versus berpikir kreatif. Pada level organisasi, karakter adaptif diperlukan untuk memastikan keberlangsungan organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Penerapan budaya adaptif dalam organisasi memerlukan beberapa hal seperti tujuan organisasi, tingkat kepercayaan, perilaku tanggung jawab, unsur kepemimpinan, dan lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.